Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8, kelas 4A. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai program Move Up atau Move On Movement of Urban Youth for Healthy Lifestyle and Obesity Prevention, yang dimana program ini merupakan sebuah rancangan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan obesitas di Kota Administrasi Jakarta Barat. Next. Anggota kelompoknya sendiri ada saya sendiri, Nabila Zara, ada Ega Prainanda, Masyatil Aulia, dan Wariatur Mumtazah Farah. Next. Memasuki bagian pendahuluan. Nah, obesitas remaja ini tuh menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang terus meningkat dan beresiko menimbulkan berbagai penyakit tidak menular pada masa dewasa. Yang dimana kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan pola makan, rendahnya aktivitas fisik, serta meningkatkan perilaku sedentari. Nah, kenapa kita memilih Jakarta Barat? Karena di Jakarta Barat ini merupakan sasaran yang memiliki prevalensi overweight dan obesitas remaja yang cukup tinggi. Nah, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta tahun 2022, yang dimana prevalensi overweight dan obesitas remaja di DKI Jakarta mencapai 27,3% dan obesitas sentral remaja di Jakarta Barat sebesar 24,1%. Nah, di mana remaja di Jakarta Barat ini termasuk golongan yang kurang aktif secara fisik karena angkanya mencapai 71,3%. Nah, serta ketersediaan ruang terbuka hijaunya juga hanya sekitar 2,1 meter persegi per kapita. Nah, selain itu, jumlah remaja usia 15 hingga 19 tahun mencapai lebih dari 237.000 jiwa. Memiliki potensi yang besar untuk dilakukan intervensi. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, kami menyusun berdasarkan kondisi tersebut kami menyusun 3 permasalahan atau 3 rumusan utama. Yang pertama, bagaimana kondisi epidemiologis dan faktor determinan obesitas remaja usia 15 sampai 18 tahun. Nah, terus bagaimana potensi masyarakat dapat diidentifikasi sebagai dasar pemberdayaan serta bagaimana menyusun program yang sistematis, berbasis bukti dan berkelanjutan. Nah, sejalan dengan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan umum program ini adalah menyusun rencana pengorganisasian obesitas remaja. Adapun tujuan khususnya, tujuan khususnya adalah meliputi analisis kondisi epidemiologis, identifikasi aset masyarakat yang menggunakan pendekatan ABCD, analisis SWOT, hingga penyusunan 5 tahapan program Move Up. Next. Oke, selanjutnya ada metode yang kami gunakan dalam menyusun program. Dalam penyusunan proposal ini, kami menggunakan pendekatan community diagnosis berbasis data sekunder untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan masyarakat dan faktor-faktor penyebab obesitas remaja di Jakarta Barat. Nah, selanjutnya, data analisis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu teori Lawrence Green untuk melihat faktor perilaku, analisis SWOT untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal, pendekatan asset-based community development atau ABCD untuk memetakan potensi masyarakat, serta matriks prioritas masalah sebagai dasar dalam menentukan fokus program. Hasil community diagnosis menunjukkan bahwa obesitas remaja di Jakarta Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor perilaku dan lingkungan yang saling berkaitan. Data menunjukkan prevalensi overweight dan obesitas remaja di DKI Jakarta mencapai 27,3%, prevalensi obesitas sentral di Jakarta Barat sebesar 24,1%, sebanyak 71,3% remaja kurang aktif secara fisik, dan 62,4% memiliki screen time lebih dari 3 jam per hari. Berdasarkan hasil tersebut, rendahnya aktivitas fisik dipilih sebagai fokus utama intervensi. Lalu analisis selanjutnya menggunakan teori Lawrence Green yang membagi faktor perilaku menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah faktor predisposisi, yaitu pengetahuan gizi remaja sebenarnya sudah cukup, namun belum diikuti perubahan perilaku kedua adalah faktor kemungkinan berupa keterbatasan ruang terbuka hijau dan sarana olahraga. Yang ketiga adalah faktor penguat yang berasal dari pengaruh teman sebaya, budaya sedentari, serta penggunaan gawai. Lalu melalui analisis ini dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku tidak cukup dilakukan melalui edukasi saja, tetapi juga membutuhkan lingkungan yang mendukung serta keterlibatan teman sebaya sebagai agen perubahan. Selanjutnya, hasil analisis SWOT prioritas masalah dan potensi masyarakat akan dijelaskan oleh Maisatil.
Baik, selanjutnya, setelah mengetahui faktor penyebab obesitas remaja, kami melakukan analisis SWOT untuk melihat kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program. Dari sisi kekuatan, Jakarta Barat memiliki literasi digital remaja yang tinggi serta jaringan sekolah dan UKS yang cukup luas. Namun, masih terdapat kelemahan berupa rendahnya aktivitas fisik dan keterbatasan ruang terbuka hijau. Di sisi lain, terdapat peluang berupa dukungan dari puskesmas, sekolah, dan media digital, sedangkan ancaman utamanya adalah tingginya konsumsi makanan cepat saji serta meningkatnya screen time pada remaja. Selanjutnya, kami melakukan matriks prioritas masalah. Hasilnya menunjukkan bahwa rendahnya aktivitas fisik memperoleh skor tertinggi yaitu 19 dari 20 sehingga ditetapkan sebagai fokus utama program Move Up. Selain menganalisis masalah, kami juga mengidentifikasi potensi masyarakat menggunakan pendekatan ABCD. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki berbagai aset yang dapat dimanfaatkan, mulai dari aset individu, berupa literasi digital dan kepemimpinan remaja, aset asosiasi seperti OSIS dan komunitas pemuda, aset institusi berupa sekolah dan puskesmas, aset fisik seperti lapangan sekolah dan gedung serbaguna, hingga aset ekonomi melalui BOK puskesmas, musrenbang, dan kemitraan dengan perguruan tinggi. Dengan memanfaatkan aset yang telah dimiliki masyarakat, program diharapkan menjadi lebih partisipatif sekaligus berkelanjutan. Selanjutnya, rancangan program Move Up beserta kesimpulan akan disampaikan oleh Ega. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya itu berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, kami menyusun program Move Up ini sebagai strategi pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya apa? Dalam upaya pencegahan obesitas remaja. Program ini kita tempatkan remaja bukan hanya sebagai sasaran, tetapi juga sebagai peer educator dan juga agen perubahan di lingkungan mereka, sekolah mereka masing-masing. Pelaksanaan, boleh di next? Nah, pelaksanaan program ini terdiri atas 5 tahapan yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan program. Yang seperti kita ketahui, untuk tujuannya itu kita mengidentifikasi masalah obesitas remaja dan memetakan potensi masyarakat dengan kegiatan melalui community diagnosis, maupun analisis sekunder, analisis lower screen, analisis SWOT, dan juga asset-based community development. Selanjutnya itu ada youth health. Tahap kedua yaitu Youth Health Forum sebagai proses pengorganisasian masyarakat dengan tujuan untuk membentuk kelompok penggerak dan menyusun rencana aksi bersama. Untuk kegiatan di sini kita akan mengambil sosialisasi program itu sendiri, menggunakan focus group discussion, dan juga community mapping, dan juga pembentukan tim Move Up. Outputnya itu adalah output untuk membentuk tim penggerak Move Up untuk rencana aksi sekolah itu sendiri. Yang tahap ketiga ada di Move Up Academy. Move Up Academy ini fokusnya itu pada peningkatan kapasitas remaja. Nah, di sini kita mengambil kegiatan seperti pelatihan gizi seimbang, pelatihan aktivitas fisik, pelatihan komunikasi kesehatan, bahkan simulasi edukasi secara sebaya. Selanjutnya itu di tahap keempat yaitu 30 days healthy challenge. Nah, ini sebagai implementasi aksi masyarakat. Maksudnya itu di sini adalah kegiatannya itu seperti melakukan tentang aktivitas fisik, edukasi gizi secara formal, terus juga ada kampanye media sosial dan juga monitoring aktivitas peserta. Outputnya apa? Outputnya itu meningkatkan aktivitas fisik, perubahan perilaku hidup sehat, dan yang terakhir adalah move check. Move check ini berfungsinya itu ada apa untuk monitoring dan juga evaluasi. Jadi kegiatannya itu mostly itu ada di monitoring pelaksanaan, evaluasi sampai indikator kita, penyusunan rekomendasi, bahkan rencana keberlanjutan program. Nah, untuk timeline itu sendiri itu kita bahas satu analisis kebutuhan, buat forum, pelatihan akademi challenge 30 hari, dan juga terakhir di monitoring dan evaluasi. Nah, kami berharap melalui tahapan tersebut diharapkan terjadi perubahan perilaku yang tidak hanya pada individu, tapi juga terbentuk lingkungan sekolah yang lebih mendukung gaya hidup sehat. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa program Move Up ini merupakan rancangan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan, analisis potensi masyarakat, serta teori promosi kesehatan. Dengan pendekatan mampu meningkatkan aktivitas fisik remaja, memperkuat kapasitas edukator, serta menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pencegahan obesitas secara berkelanjutan. Mungkin boleh next. Ya, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami, Ibu. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Kami membuka kesempatan apabila terdapat masukan dan lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.